Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, hari ini ibu akan menerangkan tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif yaitu secara tidak kawin. Terdiri dari dua. Yang pertama secara vegetatif alami, artinya terjadi dengan sendirinya tanpa ada campur tangan manusia. Yang kedua, secara vegetatif buatan, yaitu terjadi karena adanya campur tangan manusia. Dan hari ini, di sini ibu akan menerangkan perkembangbiakan secara vegetatif alami khususnya ya. Yang pertama, yaitu tunas. Apa itu tunas? Tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induknya. Dan biasanya tumbuhan ini membentuk satu rumpun. Sini ibu contohkan yang pertama pohon pisang. Perhatikan tumbuhan pisang, dia tunasnya akan tumbuh di sebelah induknya. Dan hingga dia membentuk rumpun. Pohon pisang yang baru, tumbuhan pisang yang baru. Selain itu juga bambu. Bambu begitu juga. Dia tunas bambu akan tumbuh di sebelah induknya dan juga akan membentuk suatu rumpun. Selain itu juga tumbuhan tebu. Sekarang kita masuk cara yang kedua, yaitu spora. Spora bagian tumbuhan yang fungsinya mirip dengan biji. Dia biasa menempel di daunnya, di tumbuhan tersebut. Contohnya lumut. Yang kedua pakis. Yang ketiga supir atau jamur. Biasanya itu ada di daunnya. Yang ketiga akar tinggal atau rizom. Yaitu batang yang berbentuk seperti akar. Atau dapat dikatakan berbuku-buku. Dan menjalar di dalam tanah. Ini ibu contohkan yang pertama adalah lengkuas. Perhatikan lengkuas. Lengkuas ini dia berbuku-buku dalam arti kata dan biasanya tumbuhan lengkuas ini akan ditutupi oleh akar. Kalau ini tumbuhan lengkuas ini sudah dibersihkan. Contoh yang kedua seperti halnya jahe. Perhatikan anak ibu, jahe juga tumbuhan rizom. Ya, dia berbuku-buku. Ya, bertumpuk-tumpuk maksudnya nih, buku-buku. Nih. Ini adalah jahe. Selain itu juga ada namanya kencur. Kencur juga dia berbuku-buku, lihat. Nih. Berbuku-buku dan ditutupi oleh akar. Ya. Kita masuk yang kedua yaitu umbi batang. Kita masuk selanjutnya yaitu umbi batang. Umbi batang batang yang menggelembung dan tumbuh di dalam tanah. Ini kita contohkan kentang. Perhatikan tumbuhan kentang, nih misalnya buah kentang. Kentang ini kalau disimpan lama-lama dia akan membentuk nih. Dan ini akan tumbuhlah menjadi namanya batang. Yang kelima yaitu umbi lapis. Lapisan-lapisan daun yang mengelilingi dan tumbuh di dalam tanah. Contohnya seperti bawang merah. Kita perhatikan anak ibu. Bawang merah ini adalah umbinya berlapis-lapis. Kita contohkan, tidak ada lapisan-lapisan. Selain ini adalah namanya bawang putih. Bawang putih juga berlapis. Dia dilindungi oleh namanya cakram. Ini dia yang bentuknya keras. Berlapis nih, umbinya berlapis-lapis. Inilah perkembangbiakan secara umbi lapis. Kita masuk yang keenam yaitu umbi akar. Apa itu umbi akar? Akar yang menggelembung dan berisi cadangan makanan dan tumbuh di dalam tanah. Ini kita contohkan seperti tanaman ubi. Lihat ubi. Ubi. Ini akarnya. Dan akarnya ini akan menggelembung menjadi umbi. Akan menggelembung menjadi umbi. Nih.
Ini tumbuhan singkong atau ubi kayu yang sudah tua. Makanya kalau kita bedakan dengan tumbuhan ubi kayu yang masih muda, dia masih akar semua. Inilah dia, akar yang menggelembung menjadi umbi. Itu yang dikatakan dengan umbi akar. Dan yang ketujuh adalah tunas adventif. Apa itu tunas adventif? Tunas yang muncul di tepian daun. Nih Ibu contohkan seperti namanya cocor bebek. Perhatikan tepi daunnya. Tepi daun ini, apabila ini jatuh ke tanah, dia akan membentuk tumbuhan yang baru. Nih, perhatikan nak Ibu. Ini tepian, dia berada di tepian daunnya. Selain cocor bebek, ada juga namanya sukun. Lihat ya. Ini anak Ibu ya. Perhatikan nih, terlepas dari tepian daunnya. Dan yang kedelapan adalah geragi. Apa geragi? Yaitu batang yang menjalar di dalam atau di atas permukaan tanah. Contohnya rumput teki anak Ibu. Rumput teki ataupun stroberi. Satu lagi ada, yaitu tumbuhan yang berkembang biak dengan membelah diri, yaitu tumbuhan yang bersel satu. Nanti anak Ibu bisa baca selanjutnya di buku ya nak, untuk lebih jelasnya. Demikian keterangan dari Ibu. Mudah-mudahan kalian mengerti dan dapat membuat tugas video yang akan dikirim di hari Senin nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.